Ternyata memang di nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu ada, ya, itu ada kisah-kisah begitu ada. Kita hanya mengulangnya aja. Oh gitu. Kayak kemarin kita belajar tafsir, ketika melihat ciptaan tuh ajib, oh nggak tahu itu perkataan malaikat, gitu kan. Nah itu diantaranya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau makan gak pernah sendiri, selalu ngajak orang. Dia seneng menerima tamu tuh, seneng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu diantaranya. Ada lagi nanti di surah Az-Zariyat, ya, surah Az-Zariyat ayat 24 dan seterusnya itu ada. Nah itu mudzakarah kita pada malam hari ini tentang makalah yang ke-11, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya kenapa menjadi Khalilullah. Pertama, lebih mengutamakan perintah Allah SWT di atas perintah yang lainnya. Yang kedua, enggak pernah berpikir merenung caranya gimana nih saya besok nyari rezeki, itu enggak pernah, karena itu sudah pasti Allah kasih, Allah jamin. Cuman kalau ini kayaknya lebih fokus, lebih tertuju kepada orang yang sudah makom tajrid, ya. Dia bukannya nyari dunia, tapi dunia yang nyuruh dia nyari dia, butuh dia. Kalau kita masih banyak banget butuh dunia. Kayaknya belum bisa, ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan insya Allah bisa, walaupun sedikit gitu, ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang kira-kira tidak sampai merugikan orang lain. Terus yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu kalau makan itu ngajak orang, ya bahasanya tamu lah, ya, nyari tamu. Sampai ada riwayat mau nyari orang 1 mil atau 2 mil, nyari orang siapa nih yang mau diajak makan. Nah itu barangkali untuk makalah kita yang ke-11. Selanjutnya kita akan bahas dimana kemarin itu ada semacam postingan, ya. Iya, status yang isi statusnya apa? Jika kamu ingin mengunjungi orang lain, lebih baik mengunjungi orang tua sendiri. Iya. Karena mereka lebih berhak menerima kebaikan kita. Iya. Biar pahalanya dapat orang tua. Iya. Jadi bahasanya di status itu sepertinya terkesan menggunjing orang tua tuh nggak apa-apa, karena nanti kebaikan kita akan kita berikan kepada orang tua kita yang kita gunjing, atau bahasa Arabnya kita gibah. Jadi terkesan kayaknya boleh gitu menggibah orang tua. Ya, jadi terkesan menggibah orang tua boleh. Kesannya begitu nanti, ya, kesannya. Ternyata setelah saya cari di beberapa literatur kitab, tidak ada satu pun, ya, malah menjadi sebuah kesepakatan gibah itu ya haram buat siapapun, ya. Buat siapapun gibah itu haram. Kita nggak nanti melihat gimana kalau buat orang yang pelaku maksiat, itu ntar dulu lah, ya. Kita nggak bahas sampai ke situ dulu. Jadi sekarang itu kita status yang mengatakan bahwa apabila kamu mau menggunjing, mau menggibah, gibah aja orang tua. Karena kalau kita gibah orang tua, pahala kita ke orang tua dan dia lebih berhak menerima kebaikan kita. Bahasanya ngebalas budi kali dia. Dan itu seolah jadinya nanti ada kesan melegalkan, membolehkan untuk menggibah orang tua. Nah akhirnya saya cari di antaranya, ini kitab yang saya pegang, ini alhamdulillah kitabnya ada. Kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Shaghir juz 3. Di sini dijelaskan ada memang perkataan
Abdullah ibnul Mubarak ya. Abdullah ibnul Mubarak di kalimat ini, di kitab ini, lau kuntu mugtaban lagtabtu ummi fa innaha ahaqqu bihasanati. Di redaksi yang lain orang tua dua-duanya, di sini ibu ya satu. Memang di sini dibilangnya seandainya aku mau menggibah pasti aku menggibah ibuku, maka karena alasannya ibuku itu lebih berhak dengan kebaikan-kebaikanku. Nah ini maksud perkataan ini penjelasannya adalah bukan berarti bahwa dibolehkan kita untuk menggibah atau menggunjing orang tua. Bukan, ya. Bukan ke situ maksudnya. Lalu maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Orang yang kita gibah, ya, orang yang kita gibah, dia berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Supaya gibah kita ke dia bebas, ya, itu yang gibah, ya, yang menggibah itu harus minta maaf dulu, bilang ke dia. Nah di sini ada hadisnya begini, iyakum wal gibata, hati-hatilah kamu terhadap gibah. Fa innal gibata asyaddu minaz zina, maka sesungguhnya gibah itu lebih kejam gitu ya, lebih jahat daripada zina. Kenapa? Innar rajula qad yazni wa yatubu fayatuballahu alaihi. Sesungguhnya seseorang lelaki, ya masuk juga perempuan, kadang-kadang dia berzina dan bertobat. Setelah berzina maka Allah menerima taubatnya, selesai. Ya, selesai. Tentu taubatnya taubat benar-benar taubat. Ya. Iya, taubatan nasuha, bukan taubat sekedar taubat. Ya. Iya, yang kita tahulah gitu ya. Jadi selesai gitu. Nah sekarang wa inna sohibal gibati layug paru lahu hatta yagpiro lahu sohibuhu. Sedangkan pelaku gibah itu enggak akan pernah diampuni dosanya sampai orang yang digibahin maafin dia. Tuh, sampai orang yang digibahin maafin dia. Jadi nggak akan pernah bisa untuk terbebas dosa kita ketika kita menggibah orang lain hanya sebatas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun taubatan nasuha. Apabila kita belum minta maaf sama pelakunya. Tuh, itu maksudnya begitu, ya. Jadi nggak bisa, apalagi dilihat lau seandainya. Jadi ini hanya cuma apa? Seandainya, namanya apa? Iya, perumpamaan seandai yang nggak akan pernah terjadi gitu ya. Pengandaian ya akan nggak pernah terjadi. Lau, menggunakan kalimat lau, bukan berarti tadi dibolehkan, bukan. Jadi maksud kalimat itu ketika kita menggibah orang lain, apalagi orang tua gitu ya, itu nggak hanya sebatas kita taubat kepada Allah SWT selesai, enggak. Kita minta maaf dulu, minta dibebasin, ya. Karena nanti kalau nggak begitu, ada hadis yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim malah ya, ada di Imam Bukhari sih adanya yang saya dapat. Jadi sholat kita, puasa kita, haji kita itu bahasanya sia-sia kalau kita berbuat negatif ke orang, terus orang itu belum maafin kita, itu pahala kita nanti diambil sama dia. Ya, pahala kita dikasih ke dia sama malaikat, kita akhirnya bokeh. Nah, kita mau jadi bokeh di dunia apa bokeh di akhirat? Tuh, bokeh di dunia mah enak, masih bisa minta, masih bisa cari rezeki
yang kita mampu lah gitu ya, ngojek payung mungkin begitu, bantu-bantuin orang nyuci piring bisa. Tapi coba kalau bokeh di akhirat, bokeh di akhirat itu apa? Kita nggak punya pahala lagi, nggak punya. Pahala kita udah habis kita kasih ke orang-orang yang pernah kita zolimi. Nah itu dia. Jadi maksud hadis itu sekali lagi yang pertama bukan berarti dibolehkan menggibah orang tua atau menggujim orang tua, bukan. Tapi maksud perkataan Abdullah ibnu Mubarak itu ketika kita menggibah seseorang supaya dosa gibah kita ke dia diampuni, ya kita apa? Minta dibebaskan. Ya. Karena itu pun ada perkataan yang lain nggak akan pernah bisa seimbang sebelum kita minta dibebaskan, ya. Nah itu makanya gibah itu lebih kejam, lebih negatif, lebih buruk daripada dosa zina. Nah itu di dalam kitab Faidul Qadir diantaranya seperti itu. Terus ada lagi dalam kitab Sirajut Thalibin ala Minhajil Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Imam Al-Ghazali. Sama ceritanya begitu juga di sono, sepakat seluruh ulama gibah itu nggak boleh, ijma sepakat haram, ya haram, nggak boleh. Terus perkataan itu ada ya, perkataan itu ada. Terus ada lagi dalam kitab Nata Ijul Abkaril Qudsiyah fi Syarhi Ar-Risalatil Qusairiyah, hasyiyahnya Al-Allamah Mustafa Al-Arus. Nah di situ dijelaskan maksud dari kalimat perkataan Abdullah ibnul Mubarak adalah al-muradu ifadatul bu'di anil ghibati mutlaqon. Maksudnya perkataan Ibnul Mubarak adalah kita harus betul-betul menjauhkan diri secara mutlak dari gibah. Jadi nggak ada alasan, ya. Menurut kitab ini nggak ada alasan untuk menggibah. Itu boleh, nggak ada. Mutlak pokoknya, udah hindari. Ini saya ngomongnya ini ya, untuk tanda kutip untuk tidak melegalkan gibah ya. Lain nanti kalau dibahas bagaimana untuk tinjauan secara ilmu kajian mustalah hadis, usul hadis, itu lain lagi nanti ya. Ini secara umum, secara kebiasaan aja lah, gibah itu secara mutlak hindari. Nah itu maksud ucapan itu begitu. Ya, maksud ucapan itu begitu. Wa alal pardi al ba'idu lawit tapaqatil gibatu lukhisat bil walidaini li annahuma al ahaqqu bil hasanati minal waladi. Disepakati ya bahwa fardu hukumnya untuk menjauh daripada gibah. Seandainya lawit tupikotil gibatu, seandainya disepakati boleh untuk gibah, seandainya ya boleh disepakati untuk gibah, tentu hanya dikhususkan untuk kedua orang tua. Kenapa? Karena ketika kita menggibah, pahala kita akan dikasih kepada orang yang kita gibah. Jadi kalau seandainya gibah itu dibolehkan, ya gibah aja orang tua. Jangan gibah orang lain. Karena nanti pahala kita itu sebagai anak lebih berhak kita kasih ke orang tua. Tapi itu ingat seandainya. Tapi enggak ya, enggak. Wa alal pardi al ba'idu, tetap kewajibannya, hukumnya harus dihindari, jauhi gibah. Gitu. Terus lagi fihi zajrun anil gibati. Padanya dari ungkapan itu ancaman gibah. Wa innaha tadurru fid dunya wal akhirati. Karena gibah itu bisa menjadikan si pelakunya sengsara, ya, menjadikan si pelakunya belangsak
gitu ya, dunia dan akhirat. Nah itu dia. Terus ada lagi dalam kitab Al-Imta' wal Mu'anasah. Nah dalam kitab Al-Imta' wal Mu'anasah, sebelum Abdullah ibnil Mubarak mengatakan kalimat itu, ada kalimat lagi sebelumnya. Innaka la tahfazu nafsaka minal ghibati. Sesungguhnya kamu itu harus bisa menjaga dirimu dari ghibah. Jadi sebelum ngomong begitu, Abdullah ibn Mubarak ngomong apa dulu? Jangan sampai kamu melakukan ghibah gitu. Ya. Baru dia ngomong, seandainya aku mau ghibah, aku ghibah aja orang tua. Nah, jadi sebelum ada ucapan seandainya aku mau ghibah, aku ghibah aja orang tua, itu ada omongan lagi sebelumnya. Apa ucapannya? Sesungguhnya kamu harus menjaga diri kamu jangan sampai melakukan ghibah. Nah, itu dalam kitab Al-Imta' wal Mu'anasah. Gitu ya. Begitu juga ada lagi dalam kitab Ad-Durratul Kharidah Syarah Al-Yaqutatil Faridah. Nah, di situ malah maksudnya perkataan itu diambil dari perkataan Abdullah ibn Mubarak ketika menjelaskan bait wa ahsin li muhsinin bi qadri istita'ah wa in lam tajid faqabihi khairad da'wah. Seseorang berbuat baik kepada kita, balas dengan kebaikan. Ya. Membalas kebaikan itu pun sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau nggak bisa balas dengan perbuatan, ya kata pengarang kitab ini, minimal doain dengan yang terbaik. Gitu. Nah jadi ucapan ini diambil ya sekedar perbandingan gitu ya, sekedar perbandingan bahwa nggak pas kalau kita kita menggibah terus kebaikan kita, pahala kita kasih ke orang yang kita gibah. Lah jangan begitu ya, jangan. Nggak pas di situ, nggak pas, nggak bisa. Jadi kita pengen ngasih kebaikan sama orang, kita gibahin aja, jangan begitu. Jadi wah, umpama nih gitu ya, saya nih engkong udah baik banget sama saya nggak bisa balas kebaikan ke engkong itu, gimana caranya? Akhirnya saya gibah aja engkong, udah kan berarti dengan saya menggibah engkong berarti pahala saya engkong kan. Nah saya berpikir itu seimbang dengan perbuatan baik yang engkong perbuat ke saya. Lah jangan begitu, jangan begitu, itu cara yang salah gitu ya. Cara yang salah, mau membalas kebaikan ke orang lain, kita balas dengan kita menggibah dia. Karena dengan kita menggibah dia, kebaikan kita dikasih ke dia. Nah, itu seimbang dengan dia berbuat baik ke kita. Lah jangan gitu. Gimana? Jadi pakai, mohon maaf, ini termasuk gibah bukan? Saya bercerita terhadap teman keburukan seseorang. Kalau tujuan saya sih menceritakan itu jangan sampai kawan saya yang satu ini kena imbasnya dari orang itu karena akrab gitu ya. Karena saya tuh tahu kelakuan orang itu kan gibah bukan? Itu nanti ada pertanyaannya gini, ada bahasan memang di gibah itu ada beberapa hal yang dibolehkan. Ya ada. Yang pertama kita menceritakan keburukan orang dengan tujuan supaya orang ini jangan sampai terhindar lah. Supaya dia jangan terhindar dari keburukan dia. Nah, kalau tujuannya begitu, itu dibolehkan. Tapi lebih baik orangnya jangan disebut ya. Tetap sih dibolehkan agar si orang yang kita ceritain itu
dampaknya terhindar gitu kan, terhindar dari keburukan dia kan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu termasuk yang dibolehkan. Itu termasuk yang dibolehkan. Tapi memang yang lebih baik ya, si orang itu nggak usah kita sebut namanya, tapi emang kadang-kadang orang itu pun jadi lebih, dia emang siapa sih gitu kan? Jadi jaga jarak dia yang saya tahu. Iya. Ya itu alhamdulillah memang keburukan itu memang jelas. Ya pokoknya kalau tujuan kita supaya orang yang kita ceritain tentang si orang tersebut, tapi dengan tujuan supaya orang yang kita ceritain ini terhindar dari keburukan orang tersebut, nggak apa-apa sih, dibolehkan. Iya, boleh. Itu dibolehkan, hukumnya boleh. Jadi seolah-olah nih kawan saya ini tapi dari mana kamu ada pakai. Iya. Jadi saya ingatkan. Iya, itu dibolehkan. Termasuk yang dibolehkan itu. Iya. Itu ada juga laporannya itu begitu. Iya. Iya, ya kalau aja lah. Jadi bukan berarti kita harus benci, tapi ya nggak apa-apa kalau tujuannya begitu ya. Aja, sebatas itu tujuannya, nggak ada yang lain ya. Alhamdulillah tujuannya begitu. Iya, nggak apa-apa. Terus ada lagi dalam kitab Syarah Nazam An-Nuriyah fit Tauhid, maksud dari ucapan Abdullah Ibnul Mubarak, orang yang digibah, orang yang digunjing, dia berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang menggunjingnya. Di luar tadi di beberapa keadaan yang dibolehkan. Ya, di luar itu. Terus terakhir ada dalam kitab Syarah Sahih Bukhari li Ibni Battal. Nah, di sini awalnya kalimat itu gini tertulis. Terjemahannya, karena besar dosa gibah dan gibah itu bisa merontokkan pahala si pelaku sehingga pahalanya itu dikasih kepada orang yang digibah, maka sekelompok ulama menekankan tahan, jangan menggibah siapapun gitu. Tahan, jangan menggibah siapapun. Di luar nanti ada beberapa hal yang dikecualikan ya, atau dibolehkan. Jadi kata ulama tahan itu. Nah, itu maksud dari ucapan Abdullah Ibnul Mubarak. Nah, makanya di sini kalau kita cuma sekedar dapat ucapan-ucapan yang seperti itu ya, itu kalau nggak kita cross check dulu jadi salah paham ya. Bukan salah ucapan Abdullah Ibnul Mubaraknya, mungkin juga bukan salah orang yang bikin statusnya. Ya, kesalahannya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dah sama orang yang ngerti. Mungkin kalau orang yang ngerti sama dia diapain dulu? Di cross check dulu ya. Diteliti dulu, diperiksa dulu. Ini ucapan begini apa maksudnya nih? Apa emang benar-benar begitu yang akhirnya dilegalkan, dibolehkan untuk menggunjing orang tua? Kan bahaya itu ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Maksud dari kalimat ucapan Abdullah Ibnul Mubarak, kalau kamu mau menggunjing, gunjing saja orang tuamu, karena orang tuamu itu lebih berhak menerima kebaikan-kebaikanmu dibandingkan orang lain.